Halo, balik lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini di belakang saya sudah ada produk yang sangat berkualitas dan tentunya merupakan salah satu produk unggulan kita, yaitu Shigemitsu Electric Reach Truck tipe NQ15L. Mau tahu seperti apa mengenai fitur, spesifikasi, dan keunggulan dari produk ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya sampai habis. Nah, tipe ini merupakan tipe NQ15L dengan ketinggian angkat garpu maksimum di 6.200 mm atau 6,2 meter ya. Kapasitasnya 1.500 kg. Ya, ketika garpu mengangkat sampai dengan posisi paling atas di 6.200 mm, kapasitas angkutnya 800 kg. Shigemitsu Electric Reach Truck tipe NQ15L ini ya, kita lihat reach truck ini biasa digunakan di area-area racking yang cukup sempit ya. Biasanya dengan gangway atau aisle itu di 2850 mm. Unit ini sudah bisa beroperasi ya, sudah bisa bermanuver belok kiri kanan maupun maju mundur dan menyimpan barang di racking maupun menurunkan barang dari racking ya. Kita lihat reach truck ini memiliki berbagai fungsi ya, Mas ini nanti bisa maju mundur, ada fungsi tilting ya, ada fungsi naik turun. Nanti kita akan peragakan, kita akan coba bagaimana cara mengoperasikan unit NQ15L ini. Nah, tentu penggunaan reach truck ini berbeda dibandingkan dengan menggunakan electric stacker yang pada umumnya ya. Kalau electric stacker unitnya lebih kecil ya, itu ketinggian angkat maksimumnya biasanya di 5,8 meter gitu ya, dan itu pun kapasitasnya lebih kecil ya. Kalau reach truck dia lebih besar, kapasitas angkatnya juga lebih besar, ketinggian angkat maksimumnya juga lebih bervariatif ya pilihannya ya, bahkan ada yang sampai dengan 12 meter ya. Tipe ini merupakan tipe standing ya, di mana operator berdiri ketika mengemudikan unit ini. Terdapat juga tipe yang sitting ya. Nah, tentu menggunakan reach truck akan berbeda ya dengan menggunakan electric stacker biasa ya. Walaupun sama-sama dikemudikan atau di riding ya, operatornya naik ke atas unit, tapi dengan menggunakan reach truck ini pekerjaan bisa menjadi lebih cepat, lebih mudah ya, mengontrolnya lebih cepat. Jadi operator juga menghadapnya ke sini ya, ke depan, garpunya di samping seperti ini. Ketika dia ingin meletakkan barang atau mengambil barang dari atas racking posisinya, nah itu bisa lebih detail ya, bisa lebih teliti dalam melihatnya ketimbang menggunakan electric stacker yang biasa. Oke, jadi menggunakan reach truck ini pekerjaan menjadi lebih cepat ya, lebih mudah, dan juga yang pasti kapasitasnya lebih besar jika dibanding menggunakan electric stacker pada umumnya. Nah, kita lihat tipe NQ15L ini ya, di depan ada 2 buah roda ya. Kita lihat ada 2 buah roda polyurethane ya, ukurannya diameter 250 kali 80 mm. Sedangkan untuk di drive wheel-nya ya, ada di bagian bawah sini ya, nanti ya. Itu ukuran rodanya diameter 280 kali 100 mm. Ketinggian head mast lower-nya ya, posisi mas dengan garpu di paling rendah itu 2640 mm ya. Sedangkan ketika garpu diangkat sampai dengan ketinggian maksimum di 6200 mm ya, itu ketinggian masnya itu 7000 mm. Oke. Nah, jadi kan di sini ada 3 lapis ya masnya ya. Jadi nanti ketika si garpunya mulai angkat, nah lapisan-lapisan mas ini akan terbuka ya ketika garpunya berada di ketinggian maksimum. Nah, itu ketinggian masnya di ujung itu 7000 mm atau 7 meter. Jadi perlu dipastikan ketika Anda menggunakan unit ini ya, ketika garpu ingin menggapai area racking di ketinggian 6,2 meter, itu pastikan atapnya lebih dari 7 meter ya. Karena yang tadi saya bilang, mas extend-nya itu akan 7 meter. Jadi ketinggian atap harus lebih dari 7 meter supaya bisa mengangkat garpu sampai dengan ketinggian 6,2 meter. Oke. Nah, selain itu juga unit ini memiliki
free lift ya, free liftnya 2100 mm ya. Free lift itu apa sih ya? Free lift itu adalah ketika garpu mengangkat sampai ketinggian tertentu ya, tadi saya katakan free liftnya adalah 2100 mm. Jadi ketika garpu mengangkat sampai ketinggian 2100 mm, maka lapisan emasnya yang kedua dan ketiga ini belum terbuka. Oke, nah itu menghemat space di bagian atas ya. Nah, ketika sudah melewati 2100 mm baru lapisan emas kedua dan seterusnya akan terbuka memanjang ke atas. Nanti saya akan contohkan ya. Oke, kemudian untuk tinggi dari kabin ini sendiri ya, kita lihat dari kabin sampai dengan lantai ya, itu ketinggiannya 2200 mm. Kemudian panjang keseluruhan dari unit ini ya, dari belakang sampai dengan depan ya, ujung garpu ya, sampai dengan ujung garpu itu 2360 mm ya, dengan posisi emas di paling dalam seperti ini. Oke. Sedangkan untuk lebar keseluruhannya itu 1020 ya. Lebar keseluruhan unit ini 1020 mm ya. Jadi sangat-sangat compact ya. Kecil ya. Nah, kemudian garpu, kita lihat di sini. Ukuran garpunya ketebalan 35 mili ya, lebarnya 100 mili dan panjangnya 1070 mm. Oke. Nah, garpu ini juga bisa digas ya. Ini tinggal di seperti ini, nanti tinggal digeser-geser, itu bisa di-adjust. Nah, di garpu ini ya, dengan panjang 1070 mm tadi, load centernya adalah 500 mm ya. 500 mm dari jarak dari pangkal sini 500 mm ke depan. Oke, load center itu merupakan titik tumpu ya. Jadi beban yang akan diangkut, titik tumpunya harus berada di load center 500 mm atau agak ke dalam itu tidak apa-apa. Ya, asalkan jangan keluar ya titik tumpunya. Jadi misalnya 500 mm nya di sini misalnya, nah titik tumpu barang ya, sebuah barang ada titik tumpu beratnya di mana, itu posisi tengahnya harus di sini, atau semakin ke dalam semakin baik, jangan semakin keluar, karena kalau semakin keluar itu akan mempengaruhi kapasitas angkut dari unit Restruct NQ15L ini. Kemudian mas ini juga mempunyai fungsi reach ke depan ya, masnya ini bisa maju ke depan, maju mundur. Nah itu majunya itu sejauh 600 mm ya, jadi dari posisi default atau normal seperti ini itu bisa maju ke depan sejauh 600 mm ya. Tentu proses maju dan mundurnya mas ini sangat penting ya ketika digunakan di area racing ya. Misalnya ketika sedang mengangkat sebuah barang, ketika ingin bermanuver, itu masnya bisa dimasukkan dulu ke dalam seperti ini posisinya, jadi bermanuver menjadi lebih mudah ya, tidak membutuhkan gangway yang lebih besar. Nah ketika ingin meletakkan barang sesuai dengan posisi atau alamat tracking yang sudah ditentukan, nah baru nanti si masnya akan maju ke depan supaya garpu bisa menggapai tracking. Shigemitsu Electric Restruct tipe NQ15L ini mempunyai spesifikasi aisle ya, dengan palet 1000 x 1200 crossways ya, artinya posisi 1200-nya itu lebarnya ya menyamping crossway dan panjangnya 1000 mm. Oke, nah itu aisle-nya dibutuhkan minimal 2800 mm ya, atau gangway minimal yang dibutuhkan itu 2800 mm supaya bisa bermanuver ketika membawa palet, bisa menyusun barang ke racking maupun mengambil barang dari racking ya. Sedangkan aisle dengan palet 800 kali 1200 lengthway ya, dalam hal ini posisi 1200 sebagai panjangnya, lengthway-nya ya, lebarnya 800. Nah itu membutuhkan aisle minimum 2850 mm atau membutuhkan gangway minimal 2850 mm agar unit NQ15L ini bisa bermanuver dan bisa difungsikan untuk meletakkan barang maupun mengambil barang dari racking. Sedangkan turning radius dari NQ15L ini adalah 1700 mm ya, jadi dibutuhkan area 1700 mm untuk mengoperasikan unit ini tanpa palet ya. Ketika ingin berbelok itu membutuhkan 1700 mm areanya. Shigemitsu Electric Restruct tipe NQ15L ini menggunakan baterai 48 volt 400 Ah ya, tipe baterainya lead acid ya. Bisa juga menggunakan baterai jenis lithium. Kalau lead acid waktu pengecasan dibutuhkan 6-8 jam dan pemakaiannya bisa 6-8 jam.
Jika dengan menggunakan baterai lithium, pengecasannya lebih cepat ya, yaitu 2-3 jam, dan penggunaannya 4-6 jam. Nah, sekarang ini baterai lithium juga sudah mulai banyak digunakan ya di warehouse ya. Karena baterai lithium terkenal awet, tahan lama, dan juga pengecasannya yang cepat. Jadi betul-betul bisa menghemat waktu. Berat keseluruhan NQ15L ini adalah 2840 kg ya. Dan jika baterainya saja, itu berat baterainya 550 kg ya. Dengan menggunakan baterai lead acid ini perlu diperhatikan untuk isi cairan dari baterai itu. Jadi perlu diperhatikan, kalau kurang itu harus ditambahkan dengan air aki. Sedangkan yang lithium itu sudah free maintenance ya, tidak perlu dicek. Jadi masa pakainya juga bisa lebih lama ya. Baterai lithium saat ini sedang populer ya, sudah banyak yang menggunakan lead truck dengan menggunakan baterai lithium. Oke, sekarang kita cobain ya gimana cara menggunakan unit NQ15L ini. Oke. Nah, saya sudah berada di area kemudi dari unit Shigemitsu Electric Lead Truck NQ15L ini ya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, ini ada kunci on off ya. Ada kunci on off. Nah, ada kunci on off dan juga ada emergency stop button di sini ya. Nah, emergency stop button kalau kita tekan seperti ini dia akan aktif. Ya, ketika dia aktif, maka seluruh fungsi elektrikalnya akan mati. Oke. Kalau ingin dinonaktifkan harus diangkat seperti ini. Nah, oke. Kemudian kunci starter kita nyalakan. Nah, maka display akan menyala dan unit siap untuk digunakan. Oke. Nah, di tampilan display kita lihat di sini ada indikator baterai ya, ada indikator baterai, ada indikator kecepatan juga. Kemudian ada indikator speed ya, ada yang speed level 1, level 2 dan level 3, dan juga ada turtle mode ya, atau mode kura-kura, itu jalan yang lebih lambat lagi atau yang lebih pelan lagi. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa tuas ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke. Sini ada lampu. Kita lihat. Nah, ya, posisi lampu akan menyala seperti ini kalau kita aktifkan. Ini sangat berfungsi ya untuk bekerja ya. Oke. Ini ada klakson di sini. Ya, klakson ini tentu berfungsi untuk memberikan peringatan kepada orang di sekitar bahwa sedang ada lead truck yang beroperasi atau ingin melintas seperti itu ya. Kemudian di sini ada spion juga ya, kita lihat wide view-nya jelas ya, belakangnya kita terlihat semua ya, area ini sangat jelas sekali. Oke, kemudinya ya kita lihat ada di sini, dan di kaki ini ada pedal ya. Pedal ini saya bisa bilang sebagai pedal gas ya. Kalau pedal ini tidak diinjak, maka tuas-tuas di sini kalau kita fungsikan itu tidak akan berfungsi. Jadi kalau ingin mengoperasikan, tuasnya ini harus diinjak juga seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya akan fungsikan beberapa tuas di sini ya. Nah, perbedaan tipe NQ15L dengan tipe NQ20 ya, atau NQH20C yang lainnya, itu salah satunya adalah tuas-tuas di sini ya. Nah, kalau yang tipe-tipe truck yang lainnya ada yang sudah menggunakan joystick ya, ada yang menggunakan joystick. Kemudian juga untuk kemudinya sudah menggunakan EPS ya, atau electronic power steering. Ada yang sudah menggunakan fingertip juga untuk posisi naik turunnya. Nah, untuk tipe NQ15L ini menggunakan tuas seperti ini ya. Oke, saya akan praktekkan. Yang pertama, saya praktekkan naik ke atas seperti ini. Nah, ya, ketika tuasnya tuas ini, garpu akan naik ke atas. Ya, kalian saya jelaskan mengenai free lift ya. Oke, tadi saya bilang free liftnya adalah 2100 mm ya, artinya ketika garpu naik posisi sampai dengan 2100 mm itu bagian mas level 2 nya belum terbuka. Oke ya, perhatikan ya, mas standarnya seperti ini. Saya angkat sampai ketinggian 2100 mm. Nah ya, lihat ya, 2100 mm. Nah di sini 2100 mm, lapisan hidrolik pada mas keduanya belum terbuka. Ketika sudah melewati 2100 mm, maka masnya akan terbuka seperti ini. Nah, seperti itu. Itulah fungsi free lift.
Ya tentu fungsi free lift ini juga bermanfaat ya ketika ingin melakukan penyusunan barang di satu area tertentu yang mungkin atapnya lebih rendah, itu sangat bermanfaat. Jadi ketika melakukan penumpukan barang ya sampai dengan level tadi 2100 mm itu tidak mengganggu ketinggian dari mas ya. Jadi untuk yang atap-atapnya mungkin agak rendah itu berfungsi sekali ya untuk kegiatan menumpuk barang seperti ini. Oke, saya turunkan kembali, turunkannya seperti ini. Nah, kemudian untuk lifting speednya, kecepatan angkatnya, itu ketika dengan membawa beban ya, dengan membawa beban itu kecepatannya 0,2 meter per second ya. Tapi jika tidak membawa beban, itu kecepatan angkatnya 0,4 meter per second. Oke. Nah, untuk kecepatan penurunannya ketika sedang membawa beban itu 0,36 meter per second, dan jika tidak membawa beban 0,45 meter per second ya. Nah, ini sangat penting ya, karena kecepatan lifting juga mempengaruhi kinerja yang pastinya, dan tentunya membuat barang aman. Kalau terlalu cepat juga bahaya ya, dan terutama untuk menjaga barang tetap aman dan operator juga tetap aman ya. Oke. Nah, unit electric lift truck juga banyak dipilih oleh customer karena salah satunya adalah atap ya, kabin seperti ini. Berbeda dengan electric stacker pada umumnya, itu polos ya, dia juga lebih kecil rampingnya. Nah, kalau ini ada kabinnya, ada atap seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk melindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kejatuhan barang gitu ya, jadi tidak langsung mengenai operator. Nah, itu bisa menjaga keamanan dari si operator juga. Oke. Kemudian kita lihat di sini fungsi untuk menggerakkan mas maju dan mundur ya, seperti ini. Nah, ini posisi mas maju ke depan ya, sampai dengan 600 mm. Nah, seperti ini posisinya. Ini berfungsi ketika ingin meletakkan garpu ya, meletakkan barang atau palet di atas garpu di atas racking. Oke, kemudian mas mundur seperti ini. Nah, kemudian kita lihat tuas yang paling kanan itu untuk tilting ya. Nah, ke depan 3 derajat, ke belakang 5 derajat. Tentu fungsi tilting ini juga bisa membantu untuk memberikan keamanan ya terhadap barang ya. Jadi ketika barang diangkut itu bisa agak di tilting ke belakang supaya barangnya tidak mudah jatuh ke depan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tuas maju dan mundur seperti ini ya. Itu fungsinya adalah untuk pergerakan maju ke depan dan mundur ke belakang ya. Nah, perhatikan kalau pedal gasnya tidak saya injak, kalau saya gini dia tidak akan maju ya, tidak akan berfungsi. Oke. Nah, jadi pedal gasnya harus diinjak terlebih dahulu supaya fungsi maju mundur maupun semua fungsi yang ada di sini itu bisa dikemudikan. Oke, saya injak pedalnya. Nah, ini maju ya. Oke, dan ini mundur. Nah, untuk travel speednya, ketika dalam posisi membawa beban itu adalah 7 km per jam. Sedangkan jika tidak membawa beban, travel speednya adalah 7,2 km per jam. Ya, jadi kecepatannya sangat cukup untuk Anda beroperasi di area pergudangan Anda ya. Tentunya bisa mempercepat pekerjaan Anda juga, gitu ya. Oke, di sini kemudinya ya. Di sini kemudinya. Saya akan coba mengemudikan ya. Seperti ini ya. Nah. Ya, kalau bermanuver seperti ini ya. Nah.
Oke, sudah selesai ya, saya matikan. Oke. Nah, itulah tadi cara menggunakan Shigemitsu Electric Wrist Track tipe NQ15L ini ya. Saya tadi sudah jelaskan fungsi-fungsi tuas, tombol yang ada di area dashboard ini. Shigemitsu Electric Wrist Track dengan tipe NQ15L ini memiliki garansi 3 tahun untuk hidroliknya ya, dan 1 tahun untuk elektrikalnya. Wow, jadi garansinya juga kita berikan garansi yang lama ya, karena kita yakin bahwa produk ini memang produk unggulan, produk bagus, produk terbaik, kuat dan tahan lama. Makanya kita berani memberikan garansi yang panjang. Selain itu kita juga menjamin ketersediaan spare part teknisi ya, jadi after sales tidak perlu khawatir. Anda cukup menghubungi kita kembali ke Indotara, kita akan membantu Anda jika terjadi problem atau masalah. Nah, Shigemitsu Electric Wrist Track ini biasa digunakan di area pergudangan ya, untuk menyusun barang ke atas racking maupun menurunkan barang ke atas racking. Nah, biasanya penggunaan di area racking ya dengan electric wrist track ini biasanya terintegrasi dengan sistem conveyor ya. Jadi misalnya ada proses produksi sampai dengan proses packaging. Nah, kemudian baru masuk ke area penyimpanan atau storage gitu ya. Itu dari conveyor line itu bisa nyambung ke area storage atau ke area warehouse, sehingga barang bisa disimpan dengan menggunakan electric wrist track ini. Nah, selain itu kita juga menjual produk-produk conveyor line tadi ya. Kita memiliki Shigemitsu conveyor equipment ya. Jika Anda juga ada kebutuhan conveyor ya untuk operasional warehouse atau gudang Anda, silakan hubungi kita juga. Kita bisa memberikan solusi ya, boleh konsultasi gratis. Kita akan memberikan solusi terbaik conveyor apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan Anda. Selain Shigemitsu Electric Wrist Track ini ya, Shigemitsu warehouse equipment tersedia dalam berbagai varian, baik itu manual maupun elektrik. Oke, mulai dari hand pallet biasa, manual ya, hand pallet manual, stacker manual, semi elektrik, ada electric stacker, ada tow tractor, liftable juga ada, kemudian ada dock leveler juga, ada reach track seperti ini, dan masih banyak produk yang lainnya. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai produk ini, mau tahu harganya berapa ya, Anda bisa dapatkan di PT Indotara Persada. Kunjungi website kita di www.indotara.co.id, bisa kunjungi sosial media kita juga, kemudian marketplace kita, atau bisa langsung datang ke showroom dan warehouse kita di Cikupa, Tangerang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian tahu video-video terupdate dari PT Indotara Persada. Like video ini, komen, dan di-share ke kerabat kalian supaya kerabat kalian juga mengetahui manfaat dari Shigemitsu Electric Wrist Track ini. Buat kalian para vlogger atau content creator yang mau bikin video ya, saya undang datang ke showroom dan warehouse kita di Cikupa, Tangerang. Silahkan kalian bebas mengambil gambar maupun video di showroom dan warehouse kita. Semuanya gratis, kita tidak pungut biaya apapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit.